Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Multaboy. Kali ini kita kedatangan tamu spesial banget teman-teman. Dia seorang pembisnis muda yang mungkin di kalangan teman-teman Alpian dan teman-teman ini sudah tahu lah siapa sosok Rizky. Nama lengkap lu siapa sih, Ki? Rizky Dwi Setiawan. Rizky Dwi Setiawan. Lulusan mana? Aku lulusan SMK 4. SMK 4? Di Ahmad Dahlan situ. Oh iya, jurusan apa yang kamu ambil? Aku ambil multimedia. Multimedia ya. Sebenarnya gara-gara terpaksa juga sih. Kenapa masuk di multimedia awalnya? Memang ada minat editor atau gimana? Nggak ada, Cak. Kayak apa ya? Dulu tuh awalnya kan disuruh masuk SMK kan. Disuruh masuk SMK, terus tuh juga bingung mau ngambil jurusan apa. Bapakku nyuruh perkantoran, ibuku nyuruh multimedia, kakakku nyuruh multimedia. Oh, jadi karena banyak yang di multimedia masuk Iya, masuk aja multimedia gitu. Sempat nyesel nggak di jurusan itu? Sempat. Karena lain bakat pun di situ. Lain bakatku di situ. Tapi alhamdulillah lah kayak dari segi fotografer, videografer dapat ilmunya. Dapat ilmunya. Ya. Berarti sekarang ya anggapan sudah ada basic untuk mengedit lah ya. Ya, untuk basic ngedit paling cuma Premiere aja sih. Ah iya sih. Tapi Selebihnya kan setidaknya kan ada. Iya, benar. Dari hobi kamu sendiri? Hobi aku bola. Oh, bola ya? Bola. Ada cita-cita untuk jadi pemain bola gitu? Dulu ada. Pemain Setiap sholat PBFC pokoknya. Hah? Setiap sholat dulu cita-citaku dipanggil, Cok. Dipanggil pemain timnas, jadi pemain timnas, terus itu juga dipanggil klub-klub bola lah, ibaratnya gitu. Di 2017 aku mulai masuk ke dunia sepak bola. Sampai di berapa 2020. tahun? Oh, udah 3 tahun kamu di dunia bola 3 ya? tahun. Berarti udah dunianya lah sempat ya? Sempat dunianya. Bahkan hampir setiap hari aku bola. Sempat jadi uang nggak di bola itu? Kalau untuk jadi uang di futsal sih biasanya. Oh, turnamen apa Turnamen segala? futsal. Kalau misalnya untuk bola itu belum ada. Belum ya, paling sparring-sparring biasa. Sparring-sparring gitu. biasa, terus itu juga ya. Pernah ikut lomba-lomba yang ternama gitu? Waktu itu turnamen di 2017 Arema Cup Arema Cup di Malang. Kamu sempat ke Malang karena Sempat ke bola. Malang waktu itu. Oh, berarti sudah kayak memang bener-bener ini sudah jalan. Iya bener. Kayak udah nih fix nih di bola nih gue bilang. Fashionku di sini, hobiku di sini. Dan apalagi kan kayak kalau misal kerjaan kita hobi kita jadikan duit kan nggak capek. nggak capek. Bener-bener. Ya kan? Hobi jadi duit nggak capek. Bener. Seperti yang aku tahu kan kamu nih pembisnis muda lah. Yang aku sudah menganggap kamu pembisnis muda. Dan teman-teman jangan lupa ini adalah produk dari Rizky. Iya. Ya bisalah nanti Alvin taruh linknya aman itu. Ada di sini ya. Nanti Alvin jelasin. Bukan Alpian, tapi dia yang menjelaskan apa produknya. Kalau untuk produknya kita Sabar, kita ke pertanyaan dulu. Oh, pertanyaan dulu. Sorry. Nanti biar menurut ini apa ya, ini obat apa ya? Penasaran ya. Ada gini-gini, obat apa ya, beli gitu. Sejak kapan kamu suka di dunia bisnis? Waktu awal sebenarnya gimana ya? Kan dari bola nih. Iya. Nah, kayak apa sih bisnis? Oke, di 2020 kan aku berhenti tuh gara-gara Covid. Benar. Turnamen semua di off, terus tuh juga latihan, sparring segala di off. Di situ kerjaanku cuma main game, Cak, dulu. Main game, main ML, nge-push tuh. Oh, benar-benar yang drill beban keluarga. Drill. Pokoknya tuh bangun jam 9, bersih-bersih, jam 10 lanjut sampai jam 10 malam. Gitu. Soalnya kan mau ngapain juga, sekolah online. Sekolah online. Terus Baca jarang buku enggak. jarang ngerjain tugas juga. Nah, terus itu juga waktu itu di 2021 masuk 2021 akhir itu aku diajak sama temanku. Secara nggak sengaja ikut ke Kopdar waktu itu. Kopdar di Kadiuning. Sabar, nih kopdarnya tentang kopi darat atau gimana? Kopdarnya dia sifatnya sharing santai tentang bisnis. Oh, berbicara gitu ya? Berbicara. Bukan kopdar motor dong. Bukan. Kan orang kebanyakan teman-teman kita taunya kopdar apa? Iya, Motor benar. gitu kan? Oh, jadi tentang berbicara bisnis. Tentang berbicara bisnis. Cuman waktu itu ada ketertarikan kayak, daripada aku di sini main game jadi beban keluarga, aku bilang lo. Sadar diri ya? Sadar diri, alhamdulillah. Terusnya juga karena kan pemasukan nggak ada, mau keluar gimana aku bilang. Kalau keluar jalan nggak ada duit. Benar-benar. Bapakku dulu 4 bulan nggak kerja, Cok. Waktu Covid kemarin. Full. Tapi memang sih, waktu itu dunia lagi hancur-hancurnya. Benar. Yang kayak, anggapan yang miskin tambah miskin, sorry ya. Iya. Yang kaya tambah kaya, pada saat itu. Nah, terus alhamdulillahnya pas bapak nggak kerja alhamdulillah kan ibuku punya kos-kosan. Jadi dia nyelamatkan itu. Dan kos-kosan itu dari 40 kamar cuma 7 orang yang terisi. 7 kamar.
Pal itu sempat penuh ya? Penuh terus setiap hari. Ini aja alhamdulillah penuh lagi. Pas COVID tuh ya itulah yang menjadi penyelamat Iya, alhamdulillah. keluarga kalian lah ya. Penyelamat ekonomi. Penyelamat yang di kos. Siapa nih penyelamat gue? Gak ada yang nyelamat. Diam di rumah aja. Kuliah online. Diam-diam. Aduh bayaran. Udah diketokin sama mama kos. Oke. Gitu. Seru-seru nih. Nah, terus itu juga waktu itu kan ya uang jajan dipotong, Cok. Dari Pasti. 20.000 jadi 10.000. Zaman sekarang 10.000 Itu di 2020. 2020 2021 10.000 tuh 3 batang, Bro. 3 batang. Es pun es teh aja. Kadang beli di luar, minum di kafe. Itu dulu aku kayak gitu. Nah, terus itu juga waktu di 2021 akhir dikenalin lah sama temanku. Habis itu disuruh beli tiket seminar waktu itu. Disuruh beli tiket seminar, datang aku akhirnya. Ternyata kampretnya temanku ini yang ngundang, nggak datang. Mau pulang, putar balik pulang. Akhirnya dihadang sama waktu itu teman komunitas juga. Mau kemana katanya? Oh, tapi belum jadi teman waktu itu. Belum jadi teman. Nah. Mau pulang gue bilang. Temanku nggak datang. Oh ya masuk aja katanya. Masuk aja ke seminar, dengar aja dulu peluangnya katanya. Dari situ aku dengar peluangnya. Di situ aku betul-betul nggak ada dengarin sama sekali. Karena udah bete lah ya. Udah bete. Tapi ada di satu momen yang dimana aku ngedengar peluang yang bikin aku tertarik. Ada slide-nya waktu itu namanya konsep multiply. Di situ bisa menghasilkan ratusan juta kalau bisa dibilang. Itu yang bikin aku tertarik. Tapi sebelum lanjut cerita, awal kamu kenal bisnis ini berarti karena temanmu yang ngajak, yang ngejebak kamu lah itu. Iya, karena ngejebak. Ngejebak. Tapi itu pas awal kamu, itu berarti tiketnya kamu beli dong? Beli 35.000. 35.000. Iya. Sempat mikir nggak sih kayak, ini seminar apa sih? Ada sempat kepikiran kayak gitu nggak sih? Kalau untuk mikir gitu, aku nggak ada mikir kayak gitu sih. Aku mikir, oh ini tentang peluang bisnisnya nih. Karena kan waktu di Kopdar kemarin dijelasin, ketika kita masuk ke seminar ini, benefit kita tuh apa sih? Iya, jelasin benefit itu apa? Nah, benefit itu kayak keuntungan kita. Ah, benar. Untung saya apa nih masuk ke seminar itu? Soalnya orang banyak yang tahu benefit apa, omset apa. Iya, benar. Kalau kita berbicara tentang kita mungkin paham. Paham. Tapi kalau benefit apa, omset apa kan banyak yang nggak tahu. Jadi keuntungan kayak hadir ke seminar itu apa? Di situ dijelasin waktu di Kopdar kemarin. Akhirnya aku datang karena merasa apa ya, dapat untung dong dari situ. Benar. Gitu. Dan Walaupun waktu itu kan belum berbisnis. belum berbisnis sama sekali, baru pengalaman pertama. Tuh. Kayak apa ya? Baru kenal dunia bisnis lah di situ. Kayak gitu. Jadi waktu itu pas seminar hadir, oh dapat nih keuntungannya. Yang pertama, ketika aku join di bisnis nanti di komunitas ini, yang pertama aku dapatkan tentang pengembangan diri, mulai dari public speaking, social networking. Karena jujur dulu aku orangnya introvert. Kayak untuk kenalan sama orang, untuk berbicara itu agak susah. Iya. Kayak orang misalnya di sebelahku nih, temanku. Face to face aja itu udah susah ya. Susah. Apalagi kalau rame. Iya, aku lebih banyak diam kalau rame. Benar. Kayak gitu. Jadi pas di komunitas ini dapatlah pengembangan diri dari situ. Oh berarti memang dari awal kamu kesana itu awalnya untuk rame-ramean doang. Bener. Sama ada temanku nih gas Iya. aja. Kebetulan dari 35.000 tiket yang kamu beli itu ada feedbacknya nggak? Entah gratis snack atau gimana? Oh nggak ada, karena kan di seminar itu yang 35.000 itu untuk full bayar ruangan. Oh benar-benar full Di bayar hotel, ruangan. iya, Oh full bayar ruangan. jadi pas waktu itu tuh kayak nggak mikir bakal ngasilin duit. Dari awal nggak mikir ke situ dulu. Nggak ada mikir ke situ sih. Begitu kamu sudah terjun ke dalam, memang yang kamu cari untuk aku harus berubah. Iya. Bukan aku harus kaya. Heeh. Dari segi pengembangan diri sih yang pengen ku dapat di sini. Tuh. Terus tuh ketika aku jalan lo berapa bulan, dah di situ aku mikir kayak, oh orientasinya jangka panjang ini bisnisnya. Bener. Bukan cuma sekedar duit, bukan cuma sekedar pengembangan diri doang, tapi aset yang kita bangun. Benar. Kayak gitu. Dan tapi kan dari situ juga awal kamu kenal apa itu relasi dong. Ya, di situ aku awal kenal relasi itu Contoh gimana. kenal lah sama orang yang stop jangan pulang masuk. Di situ aku kenal dan akhirnya sampai sekarang ya jadi teman kerja bisnisku. Karir bisnis lah ya. Iya. Benar. Kayak Dan sejelang berapa lama terus kamu yang benar-benar terjun ke bisnis yang berani, ayo aku jualan nih. Oh, oke. Selang berapa lama dari situ? Selang 2 bulan aku terjun di situ. Cepat juga ya. Lumayan cepat, tapi di bulan pertama
kayak aku fokus untuk belajar Oh, benar gitu. Nggak ada fokus buat cari duit enggak. Gitu karena apa? Aku pengen dapat perubahan gitu dari hidupku lah kayak gitu. Jadi fokus untuk belajar terus tuh ya mungkin nanti duit bakal jalan sendirinya. Ya rezeki itu udah kemana ya? Iya pasti bener kayak gitu. Karena kan di sini kan namanya bisnis pasti ada duitnya dong. Benar. Kayak gitu. Jadi nggak mungkin. Iya, jadi nggak apa-apa lah sebulan 2 bulan dulu belajar, bahkan 3 bulan. Tuh, bahkan aku baca ya di buku Robert Kiyosaki. Seru nih. Ya di buku Robert Kiyosaki itu untuk kita terjun ke dunia bisnis itu kita butuh 5 tahun untuk belajar. Gitu. 5 tahun untuk belajar, tapi jangan kaget ketika kita 5 tahun untuk belajar ada hasil yang nggak diduga di situ. Ya mungkin anggapan ekspektasi kita bakal begini, ternyata malah Bener. lebih. Iya, terutama di dunia bisnisku, bisnis network marketing. Oke. Gitu. Jadi di dunia bisnis network marketing ini untuk belajar aja perlu 10.000 jam kerja atau 4,8 tahun untuk belajar doang. Untuk belajar doang. Iya. Soalnya namanya ilmu kan ya, apalagi sekarang kan banyak pepatah bilang, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bener. Karena ilmu tuh nggak ada habisnya bro, Iya. masih ada aja terus. Ada terus. Bener. Untuk pertama kali kamu berani melawan introvert kamu tuh kayak ngomong depan orang banyak, itu dari kapan? Yang kayak aku harus nih, aku coba nih. Atau memang kayak ada, Rizky, ini saatnya kamu untuk ngomong. Nah, itu waktu itu karena aku orang yang ngikut-ngikut aja ya. Awalnya aku orang yang ngikut-ngikut aja. BTW kalau kamu mau ngerokok nge-vape silakan apa? Oh ya, oke. Jadi waktu itu 2022 di bulan kalau nggak salah Maret atau April gitu. Ditunjuk jadi pembicara di seminar di hadapan 100 orang waktu itu. Aduh, langsung bener-bener di tempat ya. Iya, waktu itu aku sesi dream sharing namanya, ngebangun impian orang supaya orang itu tahu tujuannya dia di bisnis ini. Karena kan di bisnis ini nggak ada bos kan, kita sistemnya kemitraan. Jadi yang bikin kita gerak di bisnis itu impian, kayak gitu. Jadi gimana caranya kamu menyampaikan tanpa ada pengalaman bisnis? Karena kan waktu itu kan belum terjun tuh. Benar, aku ceritakan sharing pengalamanku. Jadi pengalaman tujuanku di bisnis itu apa? Oh, benar. Karena kan untuk ngebangun impian mereka supaya mereka punya tujuan di bisnis itu apa sebenarnya. Oh, berarti yang kamu, ini aku nangkep nih. Iya. Berarti yang waktu itu kamu sampaikan bukan tentang aku mau duit awal masuk. Bukan. Aku mau merubah dari aku yang ini menjadi aku yang ini. Iya. Oh, benar. Dan terutama untuk mewujudkan impian orang tua aku. Iya, benar. Itu sih. Dan alhamdulillah sekarang kecapai lah ya sedikit-sedikit. Kecapai sedikit-sedikit. Puas nggak dengan hasil sekarang? Kalau untuk puas kan Pasti ada. pasti ada, cuman masih perlu belajar lagi lah. Benar. Kayak gitu. Tapi kan setidaknya kita harus menghargai hasil-hasil kecil yang sudah kita rakit. Self diri sendiri. Benar. Suka nih aku nih. Keinginan terbesar kamu sebagai pembisnis di usia sekarang apa sih? Kalau untuk usia sekarang, keinginan terbesarku ya di dalam waktu dekat ini pengen ngumrohin orang tua aku sih. Amin, Allahumma. Gitu. Insya Allah 2024 atau 2025 nanti. Ya selain itu keinginan juga kewajiban sih sebenarnya untuk Sebenarnya betul. membahagiakan kedua Iya, orang tua ya. benar. Dan untuk jangka panjangnya targetku umur 25 ke atas udah memiliki kebebasan uang dan kebebasan waktu. Benar. Soalnya kita sudah ya mungkin menurutku ya yang pembisnis itu anggapan untuk mereka belajar yang sudah lama, contoh kayak kamu yang dari umur berapa tahun kamu terjun? Aku umur 16 tahun. Umur 16 yang belum punya KTP bahkan ya Belum bocil punya. pangki lah itu. Yang masih Masih bocil gitu unyu-unyu, sudah Cok. terjun kayak temanku, anggapan waktu Covid kan masih banyak teman-teman kita yang nongkrong, Bener. yang ngopi-ngopi apa segala kan. Kita enggak deh. Aku kesini deh yang melarikan diri lah dari zona nyaman. Zona nyaman benar. Untuk terjun ke zona yang tidak nyaman. Iya. Bener nggak sih itu nggak nyaman? Bener, nggak nggak sih? nyaman. Capek, tidur Iya. kurang pasti kan. Terus pulang malam Bener, dimarahin juga pasti ada dong. di khotbah 11 kali setiap hari. Ini paling sampai rumah di khotbah lagi nih. Yang kayak gitu, tapi sekarang ya udah terlihat lah ya. Iya. Benar. By the way sekarang nih yang kamu jual apa sih? Nah ini saatnya nih bro. Nah sekarang buat teman-teman yang belum tahu, aku di bisnis bidang apa? Jadi aku bisnis itu di bidang kesehatan dan kecantikan, gitu. Jadi mana? Kenapa aku terjun di bisnis ini? Tertariknya di bisnis ini karena apa? Kesehatan dan kecantikan bisnisnya nggak ada mati, bro. Bener lah untuk Ya kan? investasi diri kan. Iya benar itu. Jadi untuk kesehatan, insya Allah untuk semua keluhan kita pasti ada. Gitu. Jadi untuk dari segi kecantikan kita juga ada salah satunya nih produk paling laris. Boleh lihat nggak? Boleh. Itu udah dibuka kok. Tiens. Itu.
Buka ya. Ya boleh. Gitu. Oh, dia berbentuk pil gitu ya? Ya itu soft gel. Wanginya memang benar-benar kayak herbal gitu ya? Memang herbal, 100%. Memang bahannya herbal. 100% bahannya herbal alami. Kombinasinya dari 5.000 tahun resep kerajaan Tiongkok kuno. TNS. Iya. TNC Vitalin Soft Gels. Jadi buat teman-teman yang pengen glowing, yang mungkin ada flek hitam di wajah nih, bisa. Salah satunya testimoni ibuku sendiri. Ibuku sendiri, alhamdulillah jalan ke 5 botol pemakaian itu. Gitu. Yang dulunya mukanya tuh banyak kerutan, terus tuh flek-flek hitam di wajah tuh. Sekarang udah banyak. lah ya. Kalau bisa kita lihat Rizky Iya. sendiri aja bernih, bos. Bapakku makin sayang enggak? Terus kena. Pablo kena khotbah ya. Benar. Dan ini termasuk yang pil juga nggak sih ini? Kalau itu dalam bentuk teh. Oh, dalam bentuk teh. Iya, jadi kan banyak kan kebanyakan orang tuh banyak yang nggak bisa minum kapsul atau apa ya. Jadi kita menyediakan teh itu untuk asam urat, kolesterol, gula darah, tekanan darah tinggi, bahkan untuk pelangsing kita itu. Juga bisa ya? Iya, benar. Oh, benar. Gitu. Dan sistem kinerjanya dari yang teh dulu nih. Sistem kinerjanya itu gimana begitu sudah masuk ke dalam tubuh? Oh, untuk sistem kinerjanya itu kita ada 3 sih produknya. Untuk produk pembersih, penyeimbang, sama penguat. Gitu. Konsep kesehatannya itu pencegah. Kalau misalnya 3 ini sudah terpenuhi, otomatis pencegahan virus-virus dalam tubuh kita tuh terjadi. Oh, Kayak benar. gitu. Jadi kalau untuk teh ini termasuk produk pembersih atau pendetoks. Berapa isinya di dalam satu 40 kantong. 40 kantong. Ya, dan menariknya, kan kalau misalnya kita bikin teh biasa nih, bikin teh biasa, serbuknya kita buang dong. Benar. Nggak mungkin kita pakai. Nah, kalau menariknya di teh Tianxi ini, ketika kita sudah menyeduh, terus tuh dari kantong tehnya itu bisa buat mata panda. Jadi dikompres. Jadi kayak masker gitu ya anggapannya. Benar. Nah, sudah dijadikan mata panda kan? Terus tuh dibuka. Serbuknya Taruh. Oh, berarti 3 fungsinya ya. Bener. Selain diminum, ditaruh di kantong mata Iya. dan bisa di wajah juga ya. benar buat masker antioksidan. Oh. Kayak gitu. Berarti tapi ini kalau kita make nggak dicampur gula dong. Nggak ada. Bener-bener herbal ya. Bener-bener isinya. herbal full. Disarankan jangan pakai gula. Kalau untuk pemakaiannya nih yang teh. Kalau untuk pemakaiannya itu 2 kali seduh satu kantongnya. Pagi sebelum makan, pagi setelah makan, malam sebelum tidur. Sebelum tidur ya. Ya. Dan aku ngerasain sendiri ketika pakai teh ini, alhamdulillah tidurku terkontrol. Terus tuh juga badan itu beda pokoknya. Seger lah ya, Ya, bawaannya. buat teman-teman yang penasaran, tinggal coba aja. Dan untuk yang pil. Nah, kalau untuk produk kapsul Sebentar, ini kan pasti orang mikirnya obat karena berbentuk pil. bener. Padahal kan yang dibuatnya dari herbal ya. Mungkin obat juga dari herbal. Iya. Tapi ini pasti ada perbedaannya dong. Bener. Nah, bedanya kalau misalnya dari kita itu lebih tepatnya suplemen kesehatan. Karena konsep kita pencegahan. Jadi buat teman-teman yang sehat untuk minum produk ini bisa mencegah. Terus buat teman-teman yang punya keluhan kesehatan itu bisa menyembuhkan langsung dari akarnya. Cuman prosesnya itu beda sama obat kimia. Ini aku kasih tahu dulu tentang perbedaan obat kimia dan produk herbal. Jadi kalau untuk obat kimia itu biasanya sifatnya anestesi sementara. Anestesik itu apa? Banyak teman-teman yang tahu pasti. Oke, anestesi itu meringankan. Jadi meringankan kayak contohnya nih. Pernah nggak ngelihat obat kimia yang tulisannya menyembuhkan? Pasti kan cuman meredakan. Meredakan. Tuh. Tapi beda dengan produk herbal yang dimana mungkin prosesnya agak lambat, cuman dia langsung ke akarnya. Tuh. Alhamdulillah banyak kayak selebgram itu sudah pakai produkku. Langsung aku terjunin selebgram Samarinda contohnya. Gitu. Benar. Dan untuk pemakaiannya juga sama nggak sih 2 kali sehari? Kalau untuk pemakaiannya itu tergantung dari keluhan kesehatan mereka. Gitu. Aku udah alhamdulillah banyak sih nangani orang yang sakit, terutama orang diabetes. Itu diabetes sumpah ngeri banget kan. Bolong di sini. Benar. Kan diabetes kan luka kecil bisa jadi gede. Iya, itu Sama kayak diabetes cinta. basah. Luka kecil kan jadi udah. Makin terus dijalani. Lanjut. Jadi waktu itu diabetes basah di punggung. Aduh, sakit banget itu kalau tidur. Itu. Jadi tidur dia baring. Udah kayak sundel bolong. Serius. Alhamdulillah produk kita pakai produk kita selama 2 bulan. Kalau nggak salah namanya produk Citin-Citosan ditaburkan. 2 bulan nutup sendiri dan akhirnya normal.
Sekarang udah alhamdulillah Iya, sehat ya. pigmen kulitnya itu sudah terbentuk semua. Full mulus. Tapi ini pasti mungkin banyak dong yang nanya karena ini herbal. Benar. Kan biasanya kan orang banyak yang kalau misalkan obat-obatan tuh kan pasti kayak orang sakit dikit minum obat, sakit Iya. dikit minum obat. Apakah ini kayak misalkan karena kayak rokok lah anggapan, jadi candu? Oh enggak, kalau untuk pecandu sih untuk jadi candu enggak. Enggak ya. Cuman Jadi kalau sudah sehat ya udah lepas nggak apa-apa. lepas enggak apa-apa. Cuman nanti pasti bakal ngerasain perbedaannya ketika kita nggak minum produk ini gimana. Nah, benar-benar. Gitu. Tapi ini ada kandungan dosisnya nggak sih? Kalau untuk dosisnya kita ada gitu. Cuman untuk ngaruh ke ginjal, biasanya kan kalau obat-obat kimia kan jangka pasti panjangnya kalau ke ginjal, ginjal. jantung, paru-paru tuh pasti. Benar. Tapi kalau untuk produk herbal itu apa tuh namanya? Nggak ada ngaruh ke ginjal atau jantung sama sekali. Bahkan untuk dosis sendiri itu tergantung dari kita, kekuatan tubuh kita. Biasanya nanti disarankan sih sama konsultan kesehatannya. Ya benar sih, yang anggapan vitamin C aja kan kita nggak boleh berlebihan. Benar. Memang semua kan nggak boleh berlebihan. Berarti kalau orang sakit nih, yang ada keluhan-keluhan lah, bisa minum ini dong. Bisa. Aku salah satu contohnya sempat mau ngedrop waktu itu. Sempat mau ngedrop, Cobalah. coba produk namanya Mooncord. Itu buat stamina sekaligus memperbaiki 5 fungsi organ tubuh. Salah satunya jantung, hati, limpa, ginjal, dan paru-paru. Kandungannya itu dari jamur cordyceps. Bisa search sendiri berapa harganya kalau misalnya jamur cordyceps mentah. Itu setara dengan berapa gram emas itu, satu jamurnya. Tetapi diolah dengan Tapi teknologi kan modern. wajar kalau harganya kayak gitu kan khasiatnya yang dicari. Iya benar. Nah. Aku minum 15 kapsul. Waduh, Dalam semalam, sekali teguk. Biasanya kalau misalnya obat kimia, itu kan overdosis dong overdosis. jatuhnya. Karena ini aku bilang 100% herbal alami, nggak ada efek samping sama sekali. Jadi ketika minum, tidur 2 jam, enak. Kayak orang nggak sakit apa-apa. Ya udah nih, kelayo. Ada tempat. Sendlock. Oh, penting iya benar ya. Berarti kalau orang sakit langsung kayak bukan loh itu sakit itu sakit. Itu udah gila sih. Oke. Berarti itu mungkin semoga teman-teman paham. Iya. Dan nanti untuk link pembelian Alpen taruh di bawah ya, di deskripsi bisa teman-teman cek sendiri. Atau bisa DM langsung IG pribadiku. Oke, karena kan sudah Alpen Tech ya waktu itu ya. Iya. Bisa lah ya. Ya. Pokoknya ingat Iki aja. Oke, lanjut. Karena kamu kan masih muda nih ya. Umurmu 19, 18? 17 masih. Oh ya, 17. Sorry banget aku kayak gituan. Muka masih kayaknya muda. lebih tua ya. Kamu masih muda. Target penjualanmu kan kalau obat-obatan gini kan target penjualanmu di kalangan usia berapa sih? Kalau untuk target market itu semua pasar sih aku. Sebenarnya semua pasar. Semua pasar. Kalau untuk aku ya, itu yang pertama dari pelangganku sendiri itu produk untuk kecantikan ibu-ibu. Gitu. Yang kedua itu anak muda biasanya kayak pembalut, terus tuh masker. Itu kan sering tuh dipakai cewek-cewek anak-anak muda gitu. Jadi itu targetku. Terus itu juga orang-orang tua yang punya keluhan kesehatan. Jadi aku kalau untuk pemasaran produk itu door to door, rumah ke rumah. Sistem online nggak sih jualanmu? Kalau untuk sistem online kita ada. Cuman kita nggak fokus ke situ. Kita lebih, aku lebih senang jujur fokus door ke itu ya? offline langsung. Karena enak juga ya untuk menjelaskan secara Iya, langsung. dan interaksi ke orang itu kita dapat, feel-nya dapat. Benar, Terus tuh, benar. dari segi pengembangan diri bakal juga dapat. Ya benar Pengalaman. sih. Itu yang pengen ku dapat sih. Kalau misalnya online kan kayak feel-nya nggak dapat. Terus tuh juga kayak bisa sih kayak kita ngechat, mikir dulu nanti bisa dihapus lagi chat lagi yang bener kayak mana. Tapi kalau misalnya di offline langsung kan apa yang kita keluarkan kan ngalir aja. Iya, Kayak gitu. secara tidak langsung kan orang kayak, ih ini public speaking bagus nih. Ya bener. Bisa aku coba barangnya. Gitu Interest kan. orang ke kita tuh gimana? Iya, benar. Kalau misalnya online kan kita nggak bisa ngelihat interest orang tuh gimana. Benar, Kayak kitanya. Mungkin iya ke produknya karena kita ngasih tahu manfaatnya, terus tuh keuntungannya ketika membeli produk ini. Tapi ketika di online nggak bisa ngelihat interest kita gimana. Benar. Kalau di offline bisa. Berarti lebih fokus ke offline ya. Benar. Kalau untuk pemasaran produknya. Selama kamu di dunia bisnis sekarang nih, untuk sekarang udah jalan berapa tahun sih? Alhamdulillah kalau untuk dihitung dari join itu 1,5 bulan. Udah setahun setengah bulan. Nah, untuk selama 1 tahun 5 bulan. Iya. 1 tahun 5 bulan, 1 tahun setengah lah 1 berarti tahun ya. setengah. Selama di dunia bisnis pernah nggak sih ngerasain kayak, aduh omsetku turun banget nih, atau aduh aku nggak ada keuntungan. Kayak
Anjir, pemasukanku nggak ada bro, mau ngerokok. Tahu lah dalam sebulan dapat berapa kemarin? 50.000 doang. Bensin gak nutup bro. Udah tutup. Itu waktu itu di bulan puasa. Tepatnya tahun ini. Padahal sebelum bulan puasa itu omsetku naik terus, Cok. Yang kayak up langsung 13 14 setiap bulan. Udah kencang juga ya benar ya. Dan di bulan puasa kemarin, bleng 200.000. Padahal mau lebaran bro. Oke, berarti itu yang ngerasain benar-benar ya. Iya. Hal apa yang bikin kamu tetap bertahan? Kayak aku harus bertahan. Nggak jangka panjangnya sih. Oh, Jangka panjangnya di sini sistemnya bangun aset. Itu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih gimana cara bisnisnya, bisa DM aku aja. nanti penjelasannya lebih lanjut ke Rizky aja Iya, langsung. oke. Ada halangan nggak selama awal dari kamu join sampai sekarang? Kayak halangan entah dari teman-teman atau dari rumah? Oke, kalau untuk halangan pasti ada ya, namanya entah itu dalam dunia kerja, entah itu dalam dunia bisnis, apalagi percintaan kan? Benar. Ya kan? Itu semua pasti ada masalahnya atau tantangannya. Nah, kalau misalnya yang aku bilang di bisnisku, itu tantangannya itu yang pertama itu untuk dalam dunia bisnis ya. Ya. Tantangan pertama itu penolakan. Contohnya? Contohnya, ketika kita nawari orang, ditolak. Oh langsung enggak bro. Iya, gitu. Ketika kita nawari coba untuk ngebangun kemitraan, cari mitra bisnis, itu ditolak langsung mentah-mentah. Kayak gitu. Oh, berarti kamu sudah banyak ya yang kamu laluin begitu-begitu ya? Udah Kayak banyak. ditolak. Iya. Dan untuk dari keluarga pasti ada juga. Ya, ngapain sih gini-gini? Iya. Mending kerja nyata. Iya, benar. Benar kan? Hasilnya nyata, sebulan gaji 1 juta, 2 juta, yang penting ada katanya. Cuman aku nggak mikir ke orientasi duit, tapi mikirnya ke jangka panjangnya itu gimana. Benar. Gitu. Karena kalau misalnya aku mikir kayak kerja 1 juta, 2 juta, berapa tahun lagi naik? Benar. Ya, Sedangkan ya, persenan- inilah kita mau beli motor, kalau gaji kita 1 juta sebulan atau 2 juta sebulan, Iya. bukan berarti ngerendahin ya. Benar. Karena kita nggak tahu sistem orang memanage uangnya. Iya, benar. Terus apalagi kalau misalnya udah berkeluarga. Iya, Aku pasti mikirnya sampai ke situ sudah berat sih alhamdulillah. ya. Kayak Oke, berarti itu ya yang kamu jalanin Ya, dari keluarga ya ngolok-ngolok kadang, terus tuh ngeremehin, terutama dari teman juga. Iya, soalnya kan nih yang kurasain juga, memang kebanyakan dari, sorry ya, keluarga itu pasti kebanyakan nih, bukan berarti semua, kebanyakan mereka tuh melihat hasil, tapi mereka nggak melihat proses. Bener. Heeh. Dan itu sakit banget bro, kan? Iya. Bener nggak? Nusuk Kayak- nggak sih? Ih, jujur ya waktu itu awal aku mulai bisnis, penghasilan pertama aku tuh alhamdulillah aku buat traktir orang tua aku makan. Kayak full Tanpa buat kamu simpan. tanpa aku simpan. Ya bener-bener, ini loh hasilku. Iya benar. Dari situ udah mulai kayak ada perubahan sedikit nggak sih? Kalau untuk dari orang tua, alhamdulillah kayak dari perubahan untuk mendukung ada. Itu perubahan untuk mendukung dan ketika bisnisku lagi turun, di situ mulai ngeremehin lagi. Di situ sih. Ya berarti kamu percaya dong dengan kata-kata ini, satu kesalahan bisa merubah 1000 kebaikan. Benar Itu nggak? percaya betul sih aku. Untuk menjadi pembisnis muda, hal apa aja sih yang harus disiapin selain modal? Kalau untuk di bisnisku sendiri, sebenarnya modal itu nggak terlalu apa ya, nggak Jadi terlalu problematika Karena banyak orang, jujur ya, di bisnisku ini tanpa latar belakang apapun, supir angkot, pedagang panci, itu banyak yang sukses di bisnis ini. Gitu. Terus tuh hal yang harus disiapkan ya, mungkin niat aja sih. Bener sih. Itu. Soalnya kalau net belum bulat tuh mending gak usah deh. Iya, itu niat, terus komitmen. Ya. Karena banyak orang ketika terjun ke dunia bisnis, mereka hanya coba-coba, pengen tahu gimana, tapi nggak ada rasa komitmen untuk Bertahan. bertahan di Benar. bisnis. Benar. Karena kan yang hal utama dalam dunia bisnis kan kesetiaan. Iya. Gitu Sama kayak sih. cinta bro. Ya, Masuk lagi. masuk. Apa solusi dari kamu sendiri yang bagi mereka yang minim modal, kayak aku nggak punya modal, kan bisnis kan ya aku harus punya barang aku jual. Mereka kan pasti banyak mikir kayak gitu. Iya, benar. Padahal banyak bro peluang selain itu. Iya, Bener kan? benar. Nah, apa nih menurut kamu? Kalau untuk Pendapat. dari bisnisku ya, banyak orang yang terkendala di modal itu bisa untuk join ke bisnisku. Itu karena apa? Untuk dari produk itu semua disediakan dari kantor cabang. Oh, berarti tinggal kitanya aja Tinggal lagi. kitanya aja lagi. Yang aku bilang tadi, komitmen dan niat kita. Berarti tenaga itu juga termasuk bisnis dong. Termasuk. Iya.
Justru modal kita itu apa? Yang pertama mungkin handphone untuk kontek-kontekan. Karena anak sekarang juga nggak mungkin dong. Nggak punya handphone nggak mungkin. Terus Mungkin beberapa ada, cuman tidak memustahilkan mereka untuk menjadi pembisnis. iya benar. Terus yang kedua itu apa tuh namanya niat yang tadi gue bilang komitmen Benar. gitu. Oh, berarti solusinya itu lah ya kalau bagi mereka minimal. Soalnya jujur nih ya, dari pengalamanku sendiri, aku kelas 3 SD, zaman-zamannya di angkatanku, aku kelas 3 SD mungkin kan kelas masih TK kali ya. Zaman aku SD masih zaman-zamannya kartu yang main gempa, tahu kan? Oh iya. Aku balik ambil. Yang ada Power Rangers-nya juga. Ya, benar. Kadang ada muka aku juga di sana. Soalnya aku mikir, ini gimana caranya aku punya kartu tanpa harus beli kartu. Beli kartu. Nah, jadi aku sistem ngutang lah. Heeh. Ya kan sekarang kan banyak nih cara-caranya, tapi ya balik lagi gimana cara kita memanage itu untuk tidak rugi. Malah tambah untung Malah kan? tanpa untung. Jadi aku minjam modal ke temanku, kayak aku pinjam 10 kartumu dong, kita main 10, misalkan aku kalah aku bayar. Nah, di situ aku mikir aku harus menang gimana pun caranya. Menang lah aku, dapat 20 sekarang kartuku. Aku mainin terus sampai aku punya 500 kartu kalau nggak salah. Bah. Baru aku jual lagi ke teman-temanku. Daripada beli di pale-pale nih, beli ke aku. Iya. Bahkan kartu-kartu lama tuh lebih enak buat gempa kan? Bener. Dan Itu bisnis ke dulu. nah, mungkin waktu itu aku nggak tahu ya, ini kelebihan atau memang kitanya yang terlalu cepat berpikir ke sana. Iya. Tapi alhamdulillah aku syukurin. Anak-anak zaman waktu itu kan masih belum mikir sistem jual beli. Bener. Aku udah mikir ke sana. Udah banyak lah gitu, sampai stick tuh juga, stick es krim tuh kan. Bener. Ya, udahlah begitu ya. Jadi sebenarnya modal tuh memang untuk sekarang 70% harus. Memang, cuman nggak selamanya di itu. Nggak nutup di kemungkinan bisnis. juga Ya. ketika kita mulai bisnis bukan modal hal utama. Bener, Tapi mungkin- dari niat dan kemauan. Iya. Dan kalau kamu tanya aku udah punya modal gini, ya udah. Kalau memang kamu udah punya modal dan bisnis kamu ini memang harus ada modal, kerja dulu di lain. Cari dulu di situ. Sudah kamu punya modal, balik. Iya. Kayak mudah nutup dong. Bener. Nah, benar Karena kan? kan uang kan bisa dicari di mana-mana kan? Setuju. Kayak gitu. Cita-cita terbesar kamu dan kayak aku harus capai nih untuk sekarang. Kalau untuk sekarang atau untuk ke depan nih? Untuk sekarang, Kalau untuk sekarang ya itu pengen ngumrohin orang tua aku sih. memang itu kayak Tujuanku banget karena di satu sisi kan baru tahun kemarin ini pas lebaran ini bapak kan umroh. alhamdulillah. Alhamdulillah umroh diumrohin kakak aku sendiri. Oh, dan nanti kan bakal buktikan Iya. kamu umroh, bro. Aku Dan- kan naik haji. Waktu itu ibuku bilang gini, Ki, ini bapak sudah umroh katanya. Tinggal tugas Rizky aja umrohin ibu. Waduh, udah dikasih beban ya, bro. Kayak gitu langsung. Ya, harapannya udah di kamu ya. Dan waktu itu ada satu momen di mana waktu itu di dapur tuh lagi makan kan. Aku lagi makan enak nih. Ibuku ngeliat, tek. Dan di TikTok apa di mana gitu kan. Kalau misalnya tidak bisa haji, setidaknya umroh dulu. Aduh, pas banget lagi momennya anjing. Iya kan gitu kan. Terus tuh ibuku ngelirik aku. Dengarkan Ki katanya. Anjing, kena dong. Kapan kira-kira katanya. Di situ aku langsung bek niat komitmen serius buat di bisnis ini. Ini yang harus ku capai utama Iya, lah. Benar. Oh, berarti di setiap kali yang mungkin omset penjualan kan pasti ada kamu sisihkan dong untuk. Iya. Oke. Cuman Semoga kecapai ya, amin. Amin. Cuman waktu itu apa ya? Karena aku baru-baru aja pinter manajemen keuangan. Kalau dulu Habis malam. habis malam. Bahkan waktu itu ya tabunganku ada berapa 2 digit habis dalam seminggu. Gila lu. Beli apa, bro? Waktu itu ada beli HP. Oh, untuk investasi diri ini nggak apa-apa. Investasi diri. Karena waktu itu untuk HP jujur apa ya? Untuk buat bisnis agak kurang lah menurutku. Gitu. Terus tuh traveling solo keluar. Solo traveling keluar. Iya. Ya, aku nggak menyalahkan itu karena semua orang juga butuh me time, bro. Iya, self reward. Iya. Kayak anggapan ini yang sudah kamu capai. Iya. Dan itu juga, makanya aku tanya, pernah puas nggak? Pasti pernah dong. Pasti pernah. Kayak, ya Tuhan, alhamdulillah aku sudah lepas dari introvert. Benar. Oke, ini lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Kan sekarang yang ku tahu sudah di MSC ya. Apa sih kepanjangan MSC itu? Mindset Sukses Community. Mindset Sukses Community. Iya. Aku kira ada off-nya. Mindset Sukses of Community. Nggak ada ya? Nggak ada. Kita singkat aja MSC. Siapa orang yang pertama ngajak kamu ke MSC? Ada namanya teman bola aku waktu itu Awang. Awang ya namanya. Awang yang namanya. Sekarang di Samarinda juga dia tetap. Di Samarinda. Cuman waktu itu dari awal aku gabung dia nggak ada nggak ada ngebimbing aku lah, ibaratnya nggak ada nempelin aku, nggak ada. Itu full
Aku Belajar sendiri. Oh, tapi untuk ngajak dia. Iya. Oh, berarti dia duluan yang terjun ke situ. Dia duluan terjun ke situ selama kurang lebih sebulan. Dia ngajak aku. Pas aku baru masuk, dia fokus ke skoy waktu itu atlet. Oh, memang berarti dia dunianya bukan di situ. Bukan di situ. Dan mungkin dia sengaja kali ya ngelepas kamu gitu aja. Karena menurutku nih ya, bukan berarti dia nggak sayang sama, bukan. Mungkin dia ngeliat potensimu yang sudah di luar. Dengan cara mungkin gitu, mungkin kayaknya kalau aku ajarin nanti takutnya pengalamanku kan baru sebulan di situ. Mungkin aku mikirnya kayak gitu. Benar. Dan semoga aja kayak gitu ya dianya. Kayaknya ya. Awal-awal masuk ada gak kayak kejanggalan di lingkup situ kayak aduh kayaknya aku enak yang di kemarin daripada yang di sini. Di komunitas MC. Justru aku malah nyaman di komunitas ini. Dari awal masuk. Dari awal masuk jujur. Soalnya kan orang kan first impression itu sudah menjadi 90% Iya. lah, penilaian lah. Benar gitu. First impressionku apa? Yang pertama, komunitas ini positif. Pasti. Pasti. Terus yang kedua, komunitas ini ditunjuk untuk melatih pengembangan diri kita. Gimana caranya kita nongkrong bisa ngasilin duit. Jadi bukan cuma nongkrong ngebuang duit, tapi bisa ngasilin duit gitu dari ketika kita nongkrong gitu. Terus juga waktu itu di komunitas MSC kan kalau misal di luar ya, apapun kayak tujuan kita, impian kita tuh ketika kita cerita ke teman atau apa mungkin kayak banyak diremehkan kan, pasti tau lah kayak gimana. Tapi di komunitas ini itu full 100% didukung, dibantu. Itu yang gue rasain sih. Gitu. Memang supportnya tuh didorong terus ya kayak Di short, ayo gitu. iya, ayo bisa nih. Gitu. Di komunitas ini banyak aku dapat support, terutama dari mentor-mentorku. Gitu. Walaupun impianmu tuh sekonyol apapun pasti bakal didukung. Siapa pembentuk MSC ini? Namanya Pak Kasaran nih, kebetulan mentorku sendiri. Gitu. Oh, pembentuknya memang dari Samarinda. Pembentuk owner, founder dari MSC sendiri itu namanya Founder itu apa dulu? Kan banyak teman-teman yang tahu tuh. Founder itu kayak pemilik pemilik komunitasnya itu Pak Kasalani. Jadi Pak Kasalani ini waktu itu dia bentuk di tahun 2021. Sebelumnya nggak ada nama komunitas, cuman sekedar bisnisnya doang. Karena kebanyakan ngeliat anak-anak muda kan yang tertarik di dalam dunia bisnis, akhirnya dibentuklah komunitas itu. Sekarang udah lumayan lah ya di Samarinda lah. Alhamdulillah lumayan di Samarinda itu. Apa aja yang kamu pelajari selama dalam lingkup MSC? Yang ngepelajari selama di dalam lingkup MSC itu yang pertama, yang ku dapat ya, yang ku dapat pertama teman yang positif. Pasti. Pasti teman yang positif. Terus yang kedua dari segi pengembangan diri. Oh, balik lagi ya? Balik lagi ke Berarti pengembangan memang diri. tujuan pertama jangan uang dulu. Jangan uang dulu, tapi belajar aja dulu. Benar. Itu karena apa? Kalau misalnya kita sudah belajar, terus paham menguasai skillnya, uang tuh bakal datang sendiri. Setuju. Aku setuju itu. Uang tuh bakal datang sendiri. Setuju. Gitu. Bukan kita yang cari uang. Uang Iya, yang cari uang kita. cari kita kayak gitu. Benar. Dari pengembangan diri aku dapat banyak sih, gitu. Tapi selama kamu di MSC nih, sempat nggak kayak ada satu momen kepikiran untuk wah, kayaknya aku nggak cocok deh untuk bertahan lama di sini. Di satu momen nggak ada sih aku kepikiran gitu, karena udah nyaman sih di komunitas ini kayak apapun masalahku ketika aku cerita ada solusinya pasti. Benar. Dan nggak menutup juga untuk kita bercerita bukan tentang bisnis. Bener. Nah ini menariknya di komunitas MSC ketika kita cerita ke mentor-mentor kita atau apa, bukan cuma nggak cuma dalam dunia bisnis dikasih solusi, tapi di luar dari dunia bisnis, entah itu dalam kehidupan kita, entah itu dalam masalah percintaan kita atau apa, atau dalam keluarga. Oh, berarti memang mereka tuh open. Open banget. Dan yang ku salut tuh setiap masalah kan pasti ada solusi ya. Benar. Gitu. Jadi solusinya tuh nggak sesuai ekspektasiku nah, bahkan melebihi. Out of the box lah ya. Iya, di luar dari ekspektasi. Kayak gitu. Jadi kayak, wih, masuk akal nih gue bilang. Benar. Ketika aku ngelakuin ini solusinya pasti bakal Ada. clear. Kayak gitu sih. Kalau yang ku dapat dari komunitas MSC ini. Ya, berarti memang kalangan positif lah isinya. Positif banget. Dan untuk teman-teman yang mau join juga pasti bisa dong. Untuk teman-teman yang join pasti bisa DM aja gitu. Balik lagi ya bro. Oke, next. Sudahlah kita berbincang-bincang masalah bisnis. Iya. Percintaan lah lagi. Oke. Enggak mulus-mulus banget ini. Percintaan lah lagi. Oke. Sebagai pembisnis muda pasti sudah banyak dong yang DM IG atau reply SG. Jujur, Enggak ada.
Nggak, kalau untuk DM pasti ada, cuman nggak banyak. Ya, tapi ada lah ya. Ada. Dan untuk dekat-dekat sama cewek juga pasti ada dong. Kalau untuk dekat sama cewek ada. Kan pusing nih duit terus, support system lah sekali-sekali. Masih mikir ke sana kan? Pasti mikir ke sana, cuman di satu sisi kadang nggak ganggu juga. Iya benar. Karena waktu kita nggak bisa kita jamin. Bener. Kayak aku berani janji sama kamu nggak bisa. Terusnya juga kita nggak selamanya kan 24/7 sama dia kan. benar. Kadang aku jujur kayak ketemu sama cewek yang dulu ya, mantengin dulu kayak seminggu sekali kadang atau sebulan sekali malah. Lama memang ya. Lama. Berarti sempat ngeluh nggak dia kayak gitu? Sempat ngeluh, tapi di awal udah gue kasih tahu waktu itu. Karena mungkin dia nggak kuat kan ya. Iya. Siapa sih nggak kuat Tapi kayak kan gitu? setidaknya ada bro kalau kamu tanya siapa sih yang ada NZ Oh iya. di luar negeri loh. LDR membuktikan kalau LDR itu bisa. Tapi ya kebanyakan Kebanyakan bisa. kan? Karena kan ya sekarang kan orang pesikal kentol. Untuk kamu sendiri Kalau nih, mau saya buka celana. rusak. Kan sekarang aku selalu nanya ke bintang tamuku di sini. Red flag cewek yang kamu nih red flag sama cewek yang gimana sih? Kayak nggak bisa nih aku sama cewek begini. Salah satunya gimana ya? Cewek yang friendly sih. Lagi dan lagi friendly. Lo bajingan friendly. Itu nggak bisa, Cok. Karena apa ya? Siapa sih yang nggak tahan anjir? Mungkin ada, cuman nggak banyak kan? Tapi emang nggak munafik kalau misalkan kita bilang kayak, nih anggap kita yang sudah punya pacar terus kita bilang, siapa sih yang suka cewek friendly? Kita tuh tahu pikiran cowok-cowok di sana. Bener. Terus cewek kita nyautin, ya berarti pikiran kamu juga begitu dong. Iya. Betul kayak gitu juga. Bener kan? Kalau misalnya nih kayak nongkrong diajak teman-teman cowoknya atau apa, selagi masih ada cewek aku oke, aman. Maksudnya kayak nggak cuma dia cewek sendiri Iya, gitu. masih safe lah ya. Masih safe gitu. Selagi dia kayak ngabari, terus tuh juga tahu aku tempatnya di mana. Soalnya jujur nih ya, biar teman sekalipun kalau seksi, kita ngomong, aku nggak mandang matamu loh. Benar. Bener kan ya? Leher ke bawah. Gak munafik kan Iya. ya? Soalnya mata kalian tuh bukan di situ deh kayaknya di situ deh. Ada 2 nih gunungnya. Merbabu lagi, po. Pegangannya kuat, Cok. Berarti memang ya, red flagnya cewek friendly ya? Iya. Dan untuk pernah ngerasain kayak dekat cewek friendly kayak gitu? Kalau untuk cewek friendly pernah dekat sih kayak itu. Gitu. Cuman ya aku friendly-nya dalam hal apa? Maksudnya kayak sekedar teman boleh, cuman nggak sering-sering. Nggak terlalu intens lah ya? Instant ke mereka. Kayak gitu. Jadi kayak sekedar nongkrong seminggu sekali atau apa, oke lah. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya sering-sering sama mereka, itu enggak sih aku. Jangan dulu deh ya? Iya. Karena aku tahu pikiran cowok gimana. Iya, Apalagi kalau benar. misalnya posisi dia cewek sendiri, terus Iya. dia juga Bukan jadi ratu, bro, iya, begitu. jadi bahan. Tapi kalau pernah deket sama cewek yang punya sahabat cowok nggak? Kalau untuk jujur aku juga punya sahabat cewek gitu. Jadi Sampai kalau- sekarang? Sampai sekarang dari SD kelas 3. Oh, dari kecil ya udah. Dari kecil. Dari SD sampai sekarang punya sahabat yang itu kayak tempat curhatku di situ, kemana-mana. Dia pun sebaliknya juga. Pernah ada rasa nggak kalian? Jujur nggak pernah. Kamu. Dari aku. Dari dia nggak tahu. Gitu. Tapi semisal kamu punya pacar, apakah kamu, misalkan pacarmu bilang aku nggak suka kamu terlalu intens sama dia, apakah kamu bakal menjaraki hubunganmu dengan dia? Kalau aku jujur ya, sebelum aku mulai pacaran, aku kasih tahu dulu. Iya, begitu di saat dia ngomong kayak gitu, dan kamu emang gembet cinta nih sama cewek ini, apakah kamu berani untuk berjarak sama dia? Kalau untuk berjarak sih berani ya, karena sekarang LDR juga ya. Iya benar-benar. Soalnya kan namanya sahabat juga pasti ngerti dong, Bener. sudah punya pacar ya udah. Iya, kalau misalnya kayak sekedar ngumpul sekali, mungkin sama dia juga nggak apa-apa. Ya ajak lah. Ajak. Nah, benar-benar. Oh berarti kamu percaya ya ada sahabatan cewek sama cowok tuh tanpa ada rasa? Percaya. Mungkin Karena- dari kamunya. Dari aku. Dari dia kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Dan pernah nggak sih kayak dimainin perempuan? Kayak misalkan tawa duluan anjing. Kayak kamu ditariknya terus nih, ayo sama aku. Anggapan gitulah ya. Langsung Tiba-tiba- bung. Oh pernah? Pernah 3 kali berturut-turut. 3 bulan. Di bisnis keren, di cinta tolong. Bangke.
Itu sih waktu itu Ceritain aja. di November 2022 aku masih ingat. Saking Baru aja. November 2022. Waktu itu kenalnya nggak sengaja juga di kafe. Modus juga lah minta wifi kan. Iya. Waktu itu minta wifi. Akhirnya kenalan aku sama dia di WA. Situ kenalan juga ya. Iya. Kenalan ku ajak jalan waktu itu. Pas jalan beli nih teh. Enggak ya? Enggak dong. Enggak ada promosi produk di situ. Promosi hati. Iya, promosi hati. Jadi tuh. Terus Kacau di rezekinya anjing. karena kan ini harus ditunjukin terus Ya, kan. bener. Di situ akhirnya jalan dan pulang dari jalan tuh di chat. Mau nggak besok nongkrong sama temanku gitu. Mau kenalin nih siapa yang nggak merasa spesial kan? Iya, benar. Ya sudah, jalan aku. Tak sama mereka berempat waktu itu. 3 cewek, aku sendiri cowok. Sorry, terus? Nah, dari situ besoknya diajak nonton bioskop. Nonton lah. Nonton. Yang beli tiket siapa? Yang beli tiket sendiri-sendiri waktu itu. Karena posisi aku datang telat. Oh. Gitu. Pas mau gue bayarin, bilangnya nggak usah. Kayak gitu. Jadi setelah nonton akhirnya singkat cerita dia kan kerja juga tuh di stand minuman. Yang disebut. Iya. Nanti ketahuan orangnya. Bener. Kerja di stand minuman waktu itu. Secara aku nggak ada bilang dia kalau aku mau ke sana. Biasa aku ke sana bilang dia. Kayak surprise ngasih lah ya. surprise lah gitu kan. Tuh, kok ada orang nih gue bilang ngelus-ngelus pipinya Anjing, depan matamu tuh. depan mata. Dia nggak sadar. Aku pernah dia sadar. Aku datang. Aku pernah jadi pelanggan. Mbak, pesan esnya 1 ya. Lari aku ke motor, benset, tapi nggak kedengeran lagu. Pengen denger obrolan dia soalnya kan. Habis itu aku denger obrolan dia, besok kita jalan kan jadi kan. Anjing, kau besok mau ngajak jalan juga lagi bangke. Dia tuh pas ada kamu di situ dia kayak anu nggak sih kayak ya anjing ada maksudnya kayak Mukanya gimana panik gitu. Tahu kan muka orang-orang kayak kaget gitu gimana? Ya, muka Shock anjing lah. Iya. Gitu dari situ kan udah pulang si cowoknya itu situ aku Ngobrol lah. ngobrol. Siapa? Tadi gue bilang teman kampus besok ngajak organisasi. Gue bilang, oh udah tahu. Organisasi seru nih. Habis itu lo dalam lama kemudian ngajak aku nonton lagi. Ngajak aku nonton. Di situ aku udah peka kan. Di situ aku udah peka kalau misalnya kayaknya nih nggak cowok deh nih. Gue bilang lo. Situ peka setelah nonton dia mau bilang ini, ada mau aku bilangin Ki dari kamu. Bilang, emang apa aku bilang? Nanti aja di chat, aku nggak berani langsung katanya. Ya sudah di chat lo. Ternyata dia udah punya cowok. Anjing. Itu. Cowoknya yang itu tadi. Cowoknya yang itu tadi gitu. Cowok yang itu tadi, oh udah tahu nih gue bilang. Gue ketawain aja kan. Dan parahnya tuh dia minta tetap stay. Enggak tetap aku stay. Karena apa? Sering dibikin feeling lonely ya sama si cowoknya itu. Sampah begitu buang aja, Bro. Itu. Bener. Cuman jujur dari aku sendiri kayak nggak bisa sih musuhin orang-orang kayak gitu, Cak. Justru aku kayak jalin hubungan malah jadi pertemanan. Itu sampai sekarang jujur. Kalau untuk relasi iya Ki, tapi ini kan kita bahas tentang percintaan nih. Bener. Cuman aku mikirnya ke depannya. Iya benar, kita nggak tahu siapa tahu dia menjadi pembisnis apa Iya, gitu kan. atau suatu saat nanti kita butuh dia. Jadi Gimana? pembisnis tuh harus positive thinking terus ya, Bro. Gila anjing Itu banget sih. pelajari di buku Berpikir Berjiwa Besar. Udah anu ya, udah ke gap lah ya. Ke gap Bener. masih berani ngajak jalan ya. Itu sudah. Anjing, kalau aku tuh tetap gas, aku sama kayak kamu. Tetap gas, tapi suruh temanku yang datang. Kejebak. mampus. Gokil. Gitu. Oke, next kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari netizen yang NGL yang kemarin. Oh, Udah iya. malam nih teman-teman, kasihan Rizky-nya. Oh, iya. Tadi mungkin udah dijelasin ya. Ini tadi untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi tanya beliau. Ini mungkin sudah kamu jelasin tadi ya. Aku ngerokok ya? Ya silakan. Sistem di MSC itu gimana sih? Kalau untuk sistem MSC tadi balik lagi sih. Komunitas MSC ini yaitu komunitas pengembangan diri dan komunitas Yang intinya aja. menghasilkan uang itu aja. Itu aja ya? Dua itu aja? Dua itu. Benar-benar. Mungkin kita lanjut aja langsung ya. Soalnya Langsung tadi lanjut sudah kamu jelasin juga kan di awal. Ceritain gimana rasanya pertama kali ngomong depan orang banyak. Gemetaran. Yang 100 tadi tuh ya. 100 tadi itu
bujur kayak benar-benar apa ya, kaki itu Itu pertama ya Ki. AC itu dingin jadi panas. Keringetan malah. Iya, keringatan. Jasku sampai basah. Terus kamu kalau pas ngomong tuh ada gitu-gitunya yang sempat karena pertama kali. Ada, tapi ku ganti. Jadi karena aku bawakan dream sharing kan buat orang tuh terharu lah. Jadi kalau misalnya ada Oh, memang ada. menghela nafas. Ada. Kayak jeda sebentar kayak biar orang ini pembicara ini menghayati banget nih tentang sharingnya dia. Jadi nggak ada kayak kelihatan gugup atau apa. Tapi dari anumu juga, dari pembina-pembinamu juga pasti kayak Nge-briefing. oh. Benar. Jadi Dan begitu kamu tampil ada kesalahan sedikit diwajarin mereka ya karena pertama. diwajarin gitu. Karena setiap kesalahan kan pasti ada evaluasi. Benar, pasti ada evaluasi kan Iya setelah benar. itu. Jadi alhamdulillah kayak kemarin kan terakhir di 2 minggu yang lalu kan aku jadi pembicara. Di situ aku tanya, aku setiap jadi pembicara setelah after itu aku pasti bakal tanya apa yang kurang, apa yang ini aku perbaiki lagi. Tuh. Cuman ya mungkin yang sekarang untuk dari segi pembicara mungkin aku dari intonasi itu yang paling kurang. Itu ilmu mahal, Bro. Intonasi berbicara. Benar, intonasi penekanan di Iya. setiap kata gimana. Benar. Sama lah kayak kita bernyanyi. Benar. Kalau datar aja siapa sih yang suka? Heeh. Nah, pasti kan ada. Nggak ada nadanya. Benar. Baca-baca puisi, cowok. Oke, Lex. Support apa aja yang didapat di MSC selain motivasi? Yang pertama, ketika kita jalani, masuk ke gabung komunitas, itu kita jalannya nggak sendiri. Ada teman-teman, tim bisnis yang bakal ngebantu di lapangan. Oh, mereka nggak bakal ngelepas langsung. Nggak bakal ngelepas langsung dan bimbingannya itu gratis semua. Gitu. Keuntungan ketika misalnya nih, aku ngajak kamu join. Ke rumah kah? Misalnya aku ngajak kamu nih join. Posisi kamu misalnya belum tahu apa-apa. Aku bantu terus sampai kamu dapat penghasilan dan 100% itu penghasilan buat si Alpian. Oh, kamu nggak ada berharap benefits dari dia ya? Nggak boleh. Oh, memang sistemnya kayak gitu. Sistemnya nggak boleh Anggapan, karena ini adik kamu lajarin. Iya, aku dapat sendiri dari perusahaan langsung. Ketika aku bimbing kamu dapat penghasilan, omsetnya masuk ke aplikasi namanya Fiser, itu nanti omsetnya masuk ke aku juga. Oh, begitu sistemnya. Gitu, mutualisme. Benar. Gitu. Jadi saling menguntungkan ya. nggak ada yang dirugikan. Benar. Gitu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ini siapa nih nanya aku nih? Podcastnya tentang apa nih, Kak? Tentang bisnis, dah. lanjut. Nah, ini sering nih, Ki. Penghasilan paling tinggi berapa selama kamu di dunia bisnis? Kalau untuk penghasilan boleh sebutin digitnya aja nggak? Boleh, karena ya, tahu lah, Bro. 2 digit di usia 16. gila. Tapi itu kan duitnya nggak mungkin kamu buang-buang sembarangan dong. Pasti ada kamu manage. Buang sembarangan lagi sih anjing. Tapi nggak apa-apa ya untuk investasi ya. Mungkin tadi handphone apa segala. Vape yang itu mahal tuh, Bro. Ini penghasilan kedua aku. Penghasilan kedua ya? Langsung beli karena waktu itu vape-ku ecek-ecek, Cak. Iya sih. 200.000. Ya, tapi setidaknya udah itu paling tinggi udah 2 digit ya. Iya. Ya semoga habis dari podcast ini 3 digit lah ya. Amin. Amin. Oke, next. Ini sudah dijawab tadi nih. Siapa yang ngajak ke MSC? Sudah kan tadi Sudah ya? tadi. Awang tadi itu ya? Awang. Awang? Awang. Oh, Awang ya. Semoga dia jadi pemain bola top ya nanti ya. Amin. Kayaknya dia pengen jadi tentara ya. Wah, gimana sih? Kuliah di SG-nya tentara terus dia. Semoga aja. Ini kan lagi open nih. Banyak Iya, kan bener. open. Apalagi besar sih peluangnya buat tenis sekarang. Ya, Banyak fisiknya udah kuat ya pasti ya. Iya. Karena dia pemain bola. Ya, semoga aja lah. Oke, lanjut. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Oh. Ini aneh nih. Ini paling aneh nih, paling anjing. Cewek idaman kamu yang gimana sih? Waduh. Kan pasti ada standarnya dong, apalagi sudah pembisnis. Sorry. Gak apa-apa. Santai aja. Balik aja meja, gak apa-apa. Jadi kaget kan pertanyaan tadi, Ro. Untuk tipe gimana ya? Yang pertama sih nggak friendly sih. Itu pasti. Iya. Terus yang kedua itu bisa ngatur waktunya dia. Ngatur waktu, terus tuh sayang sama keluarga. Itu. Terus tuh penampilan yang nggak ditarik banyak orang. Biasa aja, Tapi yang setidaknya aku tertarik. ya benar. Gitu.
Oh, berarti nggak terlalu menye-menye ya, yang udah itu aja. Enggak. Tapi dari kamu sendiri nih, menurut kamu kekurangan yang dari diri kamu sendiri tanpa dinilai orang, yang kamu ngerasain sendiri dari kamu nih apa nih? Dalam masalah percintaan. Iya, Kalau aku mungkin kurang, manage waktu yang kurang. salah satunya terus tuh mungkin dari segi apa ya? Ehm, Bentar, mikir dulu. Kalau yang lain kan udah lah pasti ya. Mungkin dari segi anu sih, kayak aku tipe orang yang nggak bisa romantis lah. Oh ya udah Sedangkan kalau cewek-cewek sekarang kan pengennya yang yang, romantis kan. Cuman aku romantis. nggak bisa sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak suka ketika keromantisanku tuh di depan banyak orang. Kalau misalnya berdua mungkin kayak cuman sekedar ngobrol biasa. Bahkan itu ngobrolnya buat masalah ke depan. Kalau misalnya buat ngobrol pribadi tentang masalah atau ada apa, sesinya lah ya. ada sesinya lagi. Oh berarti memang kayak ya anggapan gini deh, cewek kamu ulang tahun. Ya udah sebut mau apa gitu ya. Benar. Soalnya kamu nggak bisa kayak surprise gitu. Iya, aku nggak bisa orang kayak gitu. Bahkan jujur ya, yang kemarin tuh terakhir itu ulang tahun. Dia ada pengen waktu itu, aku nggak kasih langsung. Karena apa? Ketika aku pengen ngetes dulu sih. Kayak ketika kita mereka dikasih langsung, pasti bakal nanti semena-mena ke kita. Kayak aku mau minta ini pasti dibelikan langsung kok. Benar. Aku nggak langsung belikan langsung. Ku tahan dulu sebulan, 2 bulan. Baru. Baru. Padahal sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa, cuman aku nggak mau kayak teng langsung. Karena banyak orang ketika langsung banyak dimanfaatin. Iya sih. Ya itu kan juga masih pacar belum istri. Bener. Ya, tapi sekarang orang kayak gitu sih, kebanyakan romantis, sering kasih surprise dan langsung. Kan kebanyakan kayak gitu Iya. tuh. Surprise. Nanti kayak gitu. Anjing, rusak banget astagfirullahaladzim. Ada. Nggak dikasih hadiah, nggak buka celana. Oke Regi, terima kasih. Oke, terima kasih Alvin. Sudah masuk podcast. Semoga aja nanti dari sini ya makin branding lah. Amin, amin, Makin amin. banyak. Dan Semoga YouTube-nya juga lancar lah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ki sudah masuk di YouTube aku. Jujur teman-teman, aku ngajak Rizky ini dari tahun kemarin ya. Dari tanggal Dari tahun kemarin. Cuma nah itu baru ketemu waktunya sekarang. masih banyak tamu-tamu yang belum diundang lah. Gila banyak banget nih. Jujur sebenarnya tadi mau cancel karena kan ada jadwalku, cuman nggak enak juga kan. Jadi yaudah aku bilang jam 10 aja. Dan ya ini balik lagi teman-teman, bagi yang mau beli produknya Rizky ini, Tiens, bisa kalian DM Rizky-nya langsung. Nanti Alpen tag di IG Alpian. Dan bisa buka linknya, link all shop-nya ya. Link all shop-nya di deskripsi Alpian nanti di YouTube. Jadi bisa teman-teman cek sendiri. Free Dan konsultasi. ya mau tanya apapun tanya aja. Keluhan apa atau apa nanti Tapi bakal tentang disana. obat ya, tentang herbal ini ya, bukan tentang yang lain. Tentang yang lain nanti dulu lah. Tapi kamu selain dua ini ada lagi? Kalau untuk apa? Penjualan. Penjualan. Kalau untuk penjualan sih ini aja sih. Oh, yang kamu ambil dua ini aja. Dua ini aja. Dan semoga Oh, anu kah? Produknya? ya produknya. Kalau untuk produknya semua produk dari segi kecantikan, alat kesehatan, Oh, memang merangkul semua ya? merangkul semua kok. Oh, benar. Sesuai dengan kebutuhan orang. Oh, berarti nanti ya konsultasi aja langsung ke Rizky. Iya, benar. Karena kebetulan Rizky ini juga kalau mungkin kita sekarang anggap ownernya lah. Yang punya lah, yang punya produknya lah. Cuman ya nanti tanya lah pokoknya. Oke, terima kasih. Langsung DM aja di sini. Next podcast nanti ya teman-teman komen kalau ada yang mau diundang siapa, bisa lah kita. Iya.